Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu logam yang awalnya tidak mempunyai sifat kemagnetan, apabila didekatkan dengan magnet permanen, maka logam tersebut itu bisa memiliki sifat kemagnetan. Nah, terbentuknya magnet dengan cara mendekatkan sebatang besi atau logam ya dengan magnet permanen itu disebut sebagai induksi magnetik. Nah, pada video ini akan membahas tentang induksi magnetik atau cara membuat magnet melalui induksi magnetik. Nah, di sini ada dua logam. Yang atas ini adalah magnet ya, jadi logam yang sudah terbentuk magnet permanen di mana ada dua kutub utara dan kutub selatan. Kemudian di bawah ini ada logam besi, di mana logam besi dengan magnet permanen itu berdekatan, tidak menempel tapi berdekatan. Nah, di area yang saya tunjukkan dengan lingkaran ini adalah area medan magnet. Area medan magnet. Nah, magnet yang permanen itu sebagai magnet menginduksi. Menginduksi apa? Menginduksi logam melalui medan magnet. Dengan logam besi ini berarti sudah masuk di daerah medan magnet. Dengan masuknya logam besi di daerah medan magnet, maka menyebabkan logam besi itu memiliki sifat kemagnetan. Jadi tertular sifat kemagnetan dari magnet menginduksi atau magnet permanen. Nah, akhirnya apa? Kalau didekatkan dengan paku, maka paku akan menempel. Ya, ini menunjukkan bahwa logam besi ini kalau didekatkan dengan magnet penginduksi atau magnet permanen akan tertular sifat kemagnetannya, sehingga logam besi itu mempunyai sifat kemagnetan. Oke, nah untuk menentukan kutubnya bagaimana? Karena apa? Kalau logam sudah terbentuk magnet berarti sudah mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Untuk menentukan kutubnya pada hasil induksi magnet yang sudah terbentuk karena adanya induksi, maka ujung besi yang dekat dengan kutub magnet akan memiliki jenis kutub yang berlawanan dengan kutub magnet yang menginduksinya. Jadi dalam hal ini untuk logam di situ ada dua kutub A dan B, karena yang mendekati dari kutub permanen itu kutub selatan, maka untuk logam besi yang sudah terbentuk magnet, kutub B ini adalah sebagai kutub utara. Kalau B kutub utara berarti ujung yang lain yaitu kutub A berarti menunjukkan kutub selatan. Itulah proses terjadinya mengapa kalau suatu logam misalkan besi didekatkan dengan magnet permanen atau sebagai magnet penginduksi, maka logam tersebut akan tertular atau akan memiliki sifat kemagnetannya asalkan berada di daerah area medan magnet dari magnet permanen tersebut. Itu cara proses membuat logam besi bisa menghasilkan sifat kemagnetan dengan cara induksi magnetik. Baik, kita latihan soal. Perhatikan gambar, ada sebuah magnet di mana punya dua kutub utara dan selatan. Kemudian ada paku yang berkutub YZ berturut-turut, yang berikutnya berkutub PQ. Dua paku tersebut adalah paku besi. Apabila paku yang mempunyai kutub Y dan Z itu didekatkan dengan magnet permanen, di mana yang berdekatan dengan paku adalah untuk kutub selatan. Pertanyaannya adalah bagaimana atau apa kutub yang terbentuk pada
dua paku tersebut, yaitu paku yang mempunyai kutub Y, Z, P, Q. Kutubnya apa saja? Baik. Untuk kutub paku pada Y itu yang berdekatan dengan magnet permanen berkutub selatan, maka dengan demikian Y kutubnya adalah utara, ya. Jadi kutub utara. Kalau Y ini kutub utara, berarti Z adalah kutub selatan. Nah, kemudian paku yang berkutub utara dan kutub selatan, Y dan Z, ini berdekatan dengan paku besi yang berikutnya yang mempunyai kutub P dan Q. Nah, kalau P dan Q, maka P di sini yang dekat dengan kutub Z, di mana Z itu adalah kutub selatan, maka P adalah punya kutub utara. Kalau P kutub utara, berarti ujung yang lain yaitu Q kutub selatan. Paham ya anak-anak? Sekarang kita lanjut, coba latihan 2. Latihan 2 ada 2 gambar. Yang satu sebelah kiri kutub besi X, Y, di mana kutub yang berkutub X berdekatan atau berada di area medan magnet yang mempunyai kutub utara. Nah, kalau kutub magnet yang berdekatan dengan kutub logam besi X, berarti X punya kutub selatan. Nah, kalau X selatan, berarti kutub yang lainnya yaitu utara. Itu untuk gambar yang sebelah kiri. Nah, bagaimana dengan sebelah kanan? Ada magnet permanen ya sebagai penginduksi, kemudian berdekatan dengan paku. Nah, paku jelas akan mempunyai sifat kemagnetan. Nah, kalau mempunyai sifat kemagnetan berarti punya dua kutub. Di situ tertulis dua kutub A dan B. Nah, kalau A yang dekat dengan magnet permanen berkutub selatan, maka A adalah mempunyai kutub utara. Kalau begitu, ujung yang lain yaitu B berkutub selatan. Dan itu anak-anak tentang cara membuat logam menjadi magnet atau bersifat magnet secara induksi. Mudah-mudahan bermanfaat, menambah motivasi kalian khususnya kelas 9 belajar tentang kemagnetan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.